Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih membicarakan mengenai filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini menjadi suatu mungkin di kampus itu menjadi mata kuliah yang sangat istimewa, spesial. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka berkembang juga cara berpikir, logika untuk berpikir, menyelesaikan persoalan, juga untuk meneliti. Jadi pengetahuan itu harus bisa membuat si manusia atau si subjek itu logikanya bagus, logikanya tepat, juga dia bisa meneliti dengan kemampuan metode dan pemahaman metode dan metodologi pengetahuan. Jadi filsafat ini memang dianggap di dalam sejarah pengetahuan manusia sebagai induknya semua pengetahuan. Setelah itu lahir misalnya psikologi, apa sosiologi, atau yang lebih kuno lagi bahwa semua ilmu pengetahuan di zaman Yunani itu disebutnya dengan filsafat. Lebih spesifiknya ya ada yang membahas tentang matematika, fisika, kemudian puitika, semua itu ya filosofi ya suatu kebijaksanaan. Jadi apa bedanya filsafat dengan ilmu? Ada pembahasan mengenai filsafat itu objek materialnya itu pengetahuan mengenai segala sesuatu yang ada, dan yang mungkin ada di dalam pikiran dan ada di dalam realitas eksternal. Juga filsafat tidak detail gitu ketika dihadapkan dengan ilmu. Kalau ilmu itu kan misalnya kita membahas tentang ilmu biologi bisa membahas makhluk hidup. Objek materialnya misalnya biologi ya berkenaan dengan makhluk hidup, dan itu juga biologi juga memiliki spesifikasi lagi, geologi, botani, bisa itu lebih spesifik lagi. Jadi ada semacam garis demarkasi atau pembatasan pembahasan. Dan itulah dianggap di perkembangan ilmu itu menjadi lebih spesifik, dan bahkan di dalam dunia perkembangan itu ilmu fisika, biologi, kedokteran itu lebih spesifik lagi. Dan karena spesifikasi itulah yang didalami oleh manusia modern. Juga di dalam teknik, ilmu teknik bangunan, juga ada teknik untuk perminyakan, itu lebih spesifik lagi. Tentu saja itu membutuhkan suatu perumusan matematis, juga pergi ke lapangan. Sedangkan filsafat yang dianggap ilmu yang spekulatif itu berusaha hanya sebagai menggali konsep, membangun konsepsi, memahami sesuatu berdasarkan adanya realitas yang bersifat metafisik, gitu aja. Tapi menarik di sini bahwa semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan berkembangnya peradaban manusia, filsafat tidak pernah bisa tergantikan dalam posisinya, misalnya dalam hal rasionalisasi. Karena ya esensi dari berfilsafat itu adalah kita berpikir rasional, harus memahami bukti, memahami cara berpikir, kemudian bisa memahami hakikat dari segala sesuatu yang dibicarakan itu apa gitu. Kita berbicara mengenai keberadaan, ya, itu sangat penting karena sesuatu itu dianggap ada itu maka bisa dibicarakan. Dan hal ini memang filsafat lebih kepada suatu bidang penalaran, penafsiran. Karena penafsiran filosofis itu menjadi bagian dari suatu metodologi di dalam pengetahuan.
pendekatan filosofis itu ada pada ilmu sosiologi, pada ilmu komunikasi. Maka sekarang ada buku misalnya filsafat komunikasi, ya, membahas komunikasi dengan pendekatan filosofis. Dan di sana itu pemikiran filosofis itu yang mengenai memandang manusia, memahami manusia, dan kaitannya dengan manusia yang lainnya itu seperti apa. Nah, pasti ada rasionalisasi, ada proses rasional, proses pengalaman, dan nilai pasti. Ada filsafat komunikasi, ada filsafat politik. Jadi ilmu-ilmu berkembang, baik itu ilmu teknik, ilmu fisika, astronomi, itu membutuhkan suatu imajinasi atau cara menstrukturkan suatu pengetahuan agar bisa, tentu saja bisa dijelaskan. Untuk menjelaskan sesuatu itu sesuatu yang bersifat partikular, kita melihat berbagai penampakan di dalam hidup kita, itu kita harus membutuhkan suatu cara abstraksi, dan di sana filsafat berusaha untuk membangun suatu konsepsi. Jadi manusia itu dia memikirkan tentang ada realitas fisik, itu menjadi fisika, biologi, geologi, dan lingkungan semuanya. Kemudian manusia juga memikirkan tentang dirinya sendiri, kesadaran dirinya, itu menjadi psikologi, menjadi mungkin ilmu tentang kedokteran karena berhubungan dengan diri. Kemudian tentang manusia selalu memikirkan tentang konsep. Dia membuat teori. Teori itu berusaha untuk menjelaskan sesuatu, berusaha untuk meramalkan sesuatu, dan untuk mengkontrol. Jadi harus jelas, bukan semacam mitos, mitologi itu ya, yang dalam artian dihadapkan dengan metode ilmiah itu tidak bisa dipegang gitu kan, ketepatannya. Jadi metode ilmiah itu penting karena berusaha untuk mencari suatu kepastian. Jadi filsafat dianggap tidak pasti, itu bersifat spekulatif. Ini suatu anggapan yang mungkin bagian dari sesuatu yang didapati ketika belajar filsafat. Walaupun filsafat punya sesuatu yang sangat mendasar, filsafat itu harus bersifat rasional dan bisa menemukan hukum yang universal. Nah, jadi pondasi tentang pemahaman pengetahuan itu harus, apakah ini persoalan yang benar absolut, relatif, itu sesuatu yang bersifat prinsipil, dan filsafat ada di sana. Dan ilmu semakin berkembang, manusia membangun peradaban, membangun bangunan, membangun sistem hukum, membangun budaya informasi, hiburan, internet, itu sebagai sesuatu perluasan eksistensi. Dan tentu saja ada riset untuk mendapatkan suatu perkembangan dari suatu pengetahuan. Jadi perkembangan, misalnya menurut perkembangan sains atau ilmu, menurut Gaston Bachelard itu memang mengalami diskontinuitas. Mungkin dipahami sebagai suatu yang sudah usang, tidak akan bisa dipakai lagi. Dulu orang menggunakan telepon, sekarang udah menggunakan Android. Itu sesuatu yang sangat penting. Juga di dalam ekonomi itu kan sekarang perdagangan hanya bersifat fisik, sekarang sudah online gitu. Itu sebagai sesuatu yang berkembang gitu. Sekarang berbicara mengenai misalnya cita-cita Elon Musk yang ingin mengganti kendaraan dengan bahan bakar yang bersifat listrik yang ramah lingkungan, mungkin suatu saat akan terjadi gitu. Ini sebagai sesuatu yang sangat penting, memandang bahwa dunia ini dengan semua ilmu-ilmu yang berkembang itu akan selalu terus berubah. Makanya pengkondisian seseorang itu ketika menghadapi perubahan itu dia harus tetap rasional, dia harus bisa memahami esensi dari dirinya dan pengetahuan yang dia upayakan agar dia bisa tetap untuk
mengakses suatu konsep yang bersifat universal. Walaupun konsep universal ini sebagai suatu konsep juga, yang pasti filsafat harus berusaha dekat dengan suatu pengetahuan yang bersifat universal. Meskipun di dunia pendidikan filsafat itu mungkin dianggap kurang bonafit ya, ketika berhadapan dengan fakultas teknik, fakultas kedokteran gitu. Lalu kerjanya di mana? Jadi ya fakultas filsafat itu suatu yang unik bisa didirikan gitu, di suatu perguruan tinggi atau di suatu universitas, karena di sana inilah gudangnya para pemikir yang berusaha untuk merumuskan suatu konsep yang bersifat struktural dan universal tentang pengetahuan dan tentang bagaimana suatu perkembangan suatu pengetahuan dan ukuran bagaimana menentukan suatu pengetahuan itu benar atau tidak. Terima kasih.